Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gancangan salamnya belum selesai berarti sekalian. Salamnya selesai dulu baru dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa jilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya bacakan ulang. Kembali ke halaman 199. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala alaihi salatu wassalamu min awsaqi uril imani al-hubbu fillahi wal hubdu fillah. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ausaki uril imani, ya, min ausaki itu yang paling kuat. Uril iman itu tali iman, ya, di antara tali iman yang paling kuat adalah al-hubbu fillahi, cinta di jalan Allah. Satu, cinta di jalan Allah, tali iman yang paling kuat. Wal bughdu fillahi, dan marah di jalan Allah, benci juga di jalan Allah. Apa itu namanya? Uril iman. Itu barusan dibaca. Oh, iman. Tali iman. Iman itu terikat dengan talinya. Ya. Nah, di antara tali iman yang bisa mengikat keimanan itu adalah kalau cinta di jalan Allah, bukan di jalan nafsu. Masuk di jalan tamrin. Ya, kita cinta apa saja. Tapi ini kira-kira ada di jalan Allah apa tidak? Ya kan? Ibu cinta apa? Senang apa? Uang. Senang duit, senang uang. Silahkan menyenangi uang. Tapi cintailah uang itu di jalan Allah. Jangan di jalan setan. Itu ngerti. Siapa yang nggak senang duit? Semua senang. Nah, kalau kita cinta, senang uang, suka dengan duit, hobi duit, ya enggak? Gapailah uang itu di jalan Allah. Halal. Cari yang halal. Gitu. Kalau di jalan setan, pokoknya wal-wal kedua, nggak kenal sendal, nggak kenal
soal. Nggak kenal haram, nggak kenal halal, nggak kenal aspal, nggak kenal kadal. Pokoknya anggur seneng langsung diuntal. Tahu diuntal enggak? Ditelan. Oh, salah. Gampang Bu. Udah bisa belum membedakan mana jalan Allah, mana jalan setan? Belum. Udah tahu? Belum. Ya belum, mau sama setannya aja nggak kenal. Nah, setan. Sama setannya aja nggak kenal. Apa yang gampang tahu tentang setan? Makanya suka kesetanan juga kan? Enggak kenal ya. So, ngamu bandeng piring, ngamu. Udah besok kudu Siapa meneh. itu? Enggak ada semua bang. Panci nggak ada yang lempeng, penyok semua. Aduh. Siapa itu? Kita akan kejebak ke jalan setan kalau kita nggak tahu jalan setan. Jalan Allah itu jelas. Al-haq. Aku dorong ya tunggu. Mau tahu setan? Mau. Mau tahu aja, Pak, mau tahu banget. Banget. Ini, Ibu mesti mengiyakan ini. Setan itu di Al-Qur'an diterangkan alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal Jinnati wan nas. kerjaannya membisik-bisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa itu? Minal Jinnati wan nas. dari bangsa Jin dan manusia itu setan. Kalau musim-musim jangan ngaji itu setan. Jadi ada berapa setan itu? Ada berapa jenis? 2. 3. Jin dan iblis. Manusia. Nah, manusianya ada 2 macam. Laki dan perempuan. Nah, gini betul. Jadi ada berapa? 3. Begini dia. Akan manusia. Setan. 1. Setan yang berasal dari bangsa jin. Minal jinnati dulu. Kalau setan yang dari bangsa jin, jangan takut. Gampang itu mah, nggak bakal menang sama kita, apalagi ibu tukang ngaji. Setan yang bangsa jin tuh nggak ada ini di sini. Kok sampai malah takut? Kenapa? Tadi waktu tahlilan baca ayat kursi apa tidak? Baca. Nah itu tandanya. Kalau setan itu dari jenis jin, dibacakan ayat kursi, kabur. Masih punya alasan takut sama setan? Enggak. Nah, setan jenis pertama. Yakin ya? Yakin. Nah, setan yang jenis kedua adalah dari bangsa manusia. Tadi kan udah dibaca ayatnya. Ya kan? Nah, setan yang kedua ini dia nggak pernah takut dibacakan ayat kursi. Kalau ikut baca. Kalau ikut baca. Tapi dia kabur kalau dilempar kursi. Kok ketawa? Siapa itu? Ya mbok. Siapa itu? Tak lempar kursi kamu kabur, setan yang model itu. Nah, yang paling bahaya setan dari bangsa manusia itu yang golongan ketiga. Dibacakan ayat kursi nggak takut, dilempar kursi ngeles, malah berebut kursi. Udah tahu? Ya. Bisa ngelihat? Bisa. Tuh bisa sekarang pinter buka mata batinnya. Buka mata batin. Bahaya. Apa aja dilakukan. Sama ayat kursi nggak takut. Dilempar kursi ngeles doang. Kerjaannya berebut Kursi. Kalau udah dapat kursi terus Korupsi. tuh tahu. Pakai sisi. Siapa itu? Gara-gara mencintai
Masa bangun sih? Masa enggak ngurang Enggak. Fitnah itu. Kita berebut kursi. Fitnah itu. Fitnah itu mana? Fitnah itu lebih kejam daripada Fitnah. makanya gara-gara mencintai Uang. berlebihan. Siapa itu? Silakan Ibu, saya kan hanya memberi penjelasan. Cinta uang itu loh contohnya. Kalau mau cinta uang di jalan Allah silakan. Kalau cinta uangnya di jalan setan ya begono. Korupsi mulu. Dia betul. Udah bisa melihat setan belum? Sudah. Alhamdulillah. Bangsa manusia, tolong sih. Setannya ya rebutan kursi, Pak. Nah iya. Karena mencintai uang berlebihan di jalan setan, begitu dapat kursi terus Korupsi. tuh, sampean saya ngomong loh ya. Nyatane ngono dek. Aneh ngono. Ini namanya ilmu kasus nyata. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana tali imannya? Lepas. Ya kan? Kembali ke laptop. Itu kata Nabi, min ausaki uril imani al-hubu fillah wal budu fillah. Di antara sekuat-kuatnya tali iman atau tali iman yang kuat itu, yang pertama kalau cinta di jalan Allah. Tadi Ibu cinta apa? Duit. Tapi untuk ke Ya jalan kan? Allah. Masih. Kalau cinta uang, cinta duitnya di jalan Allah, insya Allah nggak mata uangan, Duitan. nggak mata Duangan. duitan. Duangan. Kalau ngelihat duit matanya Hijau. merah, Hijau. megah ngelihat duit warna hijau, lecek. Yang merah itu kaku-kaku. Oke ya. Silakan cinta karena Allah. cinta di jalan. Allah. Ayo mau seneng apa lagi? Ayo. Sendiri. Pokok cinta apapun harus di jalan. Allah. Kenapa? Kita harus di jalan Allah. Halal. Hah? Halal. Biar berkah. Masih kurang berkah apa begini? Begini kurang berkah nih. Halal. Barokah. Salah. Ya kita semua harus kita orientasinya harus di jalan Allah. Karena kita harus tahu tujuan hidup. Tujuan hidup manusia ini apa? Kemana tujuan hidup manusia? Masuk surga. Hah? Kembali innalillahi. Semua apa cuman Pak Warto? Semua orang tujuan hidupnya sama agar bisa kembali kepadanya. Makanya kalau pengen kembali kepadanya dalam hidup kita harus berusaha ada di jalan jalannya. Itu ya kan? Terus apa yang tujuan kita hidup di dunia sekarang ini yang kita cari apa? Ridho Allah. Kedamaian. Kalau Allah nggak ridho nggak bakal bisa ngaji kita. Ini karena Allah ridho. Ya nggak ngaji nggak ada diri doyo. Cari Kedamaian. Keselamatan. kesejahteraan. Nah, bahasa Arabnya salam. Salam. Bahasa Jawanya Selamat. selamat, damai. Selamat. Itu terayu. Kita senang uang tujuannya biar apa? Biar selamat. Biar damai, adem, ayem, tenteram, selamat.
Makanya hanya orang yang selamat yang bisa menikmati kebahagiaan. Selamat itu bahasa Jawa. Bahasa Arabnya salam. Siapa assalam? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis wa adkhilnal jannata salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram ilahi ya rabbi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayem, tentrem, damai, tuh. Kalau pengen hidupnya damai, adem, ayem, tentrem, selamat, salam, ya harus dekat dengan salam. Yang maha damai, maha selamat, yang memiliki kedamaian. Harus dekat kepada assalam. Siapa assalam? Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau lah assalam itu. Aku pengen salam ya. Salam ya buat Bunda Ira. Biar dapat sembuh ya meriangnya. Adem nggak kalau dapat? Adem karena ada assalam di dalamnya. Pengen damai, sejahtera, adem, ayem, bahagia. Dekat assalam, pemilik keselamatan, pemilik kedamaian. Keren. Iya, kalau sholat dibaca. Makanya cintanya harus di jalan Allah. Kalau benci juga benci di jalan Allah. Halo, kira-kira ibu-ibu bencinya sama apa nih? Bencinya apa? Kalau suami punya cewek lagi gitu kira-kira benci nggak? Benci. Ya. Silahkan benci, tapi di jalan Allah. Saya bukan benci karena apa-apa. Bapaknya anak-anak itu sekarang jarang pulang. Saya dengar-dengar itu sekarang tuh pacaran sama orang Bandung. Terus gimana kok sama marah? Benci saya kalau begitu. Mosok pacaran terus. Wis tuwek pacaran. Nah iya, wis tuwek pacaran terus. Enggak mau ngalah sama yang muda, ngalah-ngalahin yang muda. Ya ABG tua. Nah iya. Ya. Kok ibu jangan benci, itu kan fitrah sama. Bukan, saya bukan benci karena apa? Karena pacarannya itu loh. Saya bukan nggak boleh dia demen sama wanita lain. Kalau demen nikah dong. Iya. Halo. Benci tapi di jalan Allah tetap kan? Bencinya di jalan Allah nggak? Iya. Kalau nikah nggak apa-apa dong. Dong. Kan ibadah dong. Iya dong. Nah iya. Iya dong. Kamu benci. Iya dong. Sama benci. Itu kan paling dibenci ibu-ibu kan itu kan. Silahkan kalau benci di jalan Allah. Biar bapaknya nggak selingkuh melulu, disuruh nih. Nah, Di jalan Allah. udah punya istri masuk suruh nih. Justru yang masih galak-galak itu karena pacaran. Kalau sudah nikah, ibu betahkan di rumah kita daripada di rumah yang muda. Nggak percaya sampean. Satu aja. Ben ngrasakno lho. Cobain kalau tes. pengalaman. Tes. Makanya jangan kalau nyanyi doang bojo luru nyanyinya. Murni, Pak. Mur nyanyi apa-apa mbakmu. Oh iya. Bojoku siji kok. Wah emang lagi viral sama nih. Kok bener ya? Selebritis. Selebritis lain, selebritis Gak bisa bikin. Itu muridnya siapa sih? Gak ada orang. Nah iya.
Berani banget nggak ada orang ya? Iya. Nggak kalah. Naik panggung kan nggak ada orang. Ada yang nonton. Jadi apa Bu tali iman itu? Yang kuat tali iman apa? Cinta di jalan Allah. Kalau benci juga di jalan Allah. Tali. Oke. Iman. Keren, udah dikembangkan sendiri ya. Jangan main benci-benci sama orang aja. Jangan marah, jangan membenci orang yang ada di jalan Allah. Suruh benci di jalan Allah malah membenci orang yang ada di jalan Allah. Iya, mata-mata. Dan jadi al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Wal yaqdar kulal khadri. Dan haruslah takut dengan yang sebenar-benarnya takut. Jadi kita harus takut dengan sebenar-benarnya takut. Man umiro bima'rufin wa nuhiya anil munkari. Ya, hendaklah takut dengan sebenar-benarnya takut orang-orang yang diperintah dengan berbuat ma'ruf dan dilarang dari yang munkar. Maka hendak orang harus punya rasa takut yang sebenar-benarnya. Ketika kita diperintahkan untuk berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Yang ma'ruf di jalan Allah, yang ma'ruf pastilah. Yang munkar mesti di jalan ada ma'ruf, ada munkar. Ya. Ya, ada kebajikan, ada kejahatan, ada keburukan. Ya. Orang harus takut, benar-benar takut. Orang yang diperintahkan untuk berbuat ma'ruf dan dilarang berbuat mungkar. Dari apa? Minal kibri wal anfati. Dari sifat sombong dan harga diri. Sombong itu di jalan apa? Setan. Harga diri itu di jalan apa? Lo nggak menghargai gua, lo pengennya diseganin orang. Jalan setan. Orang kok pengen disegani, percuma disegani orang juga. Disegani itu nek orang didudui, orang dilawui, orang dibumboni ya, anyep. Ada rasa anyep. Gini mboten? Mau-maunya disegani. Disegani itu yang paling enak, disegani ya ditengklengi, ya disateni gitu. Ditongsengi gitu. Mantap. Disegani kok. Enggak didudui, enggak dijangani, enggak dilaui ya. Anyep bah. Segane sego wadang. Wow. Nah, kenapa? Jangan sampai itu. Sombong, kok harga diri. Sombong itu jalan siapa? Setan. Dari mana teman tahu? Dari sombongnya itu. Dari sombong. Iya. Setan itu ya. Ketika Allah menciptakan manusia pertama namanya Adam. Itu kan ini ciptaanku juga, hambaku juga. Hormat kamu dong sama Adam. Apa jawab setan? Mana mungkin aku harus hormat sama Adam. Jangan Adam dibuat dari tanah. Gengsi dong. Di mana harga diriku? Ana khairum minhu, kata setan. Aku lebih baik daripada dia. Iya kan? Oh, opo-opo mur mangkak. Mur lebih baik dari yang lain. Biarin aja Pak, ntar belum marah ini. Itu. Belum marah, ntar nggak ngaji nih. Iya itu. Makanya kalau marah di jalan Allah. Jadi ketika marah ngajinya tambah mempeng. Ayo, gua tunjukkan siapa nih gua. Gitu. Jangan sembarangan. Tunjukkan Mbak Mur, tunjukkan lah. Tonjolkan. Tunjukkan dadamu. Tunjukkan dadamu. Tunjukkan dadamu. Tunjukkan kakimu. Ayo.
Ini wajahku. Mana wajahku? Wajah iya. Ini dadaku. Mana dadanya? Walah pintere nek gunung. Ya, itu setan. Gimana mungkin cara hormat sama Adam ya Rob? Lah alasan apa? Ana khairun minhu. Apa lebih baik dari dia? Sombong nggak? Sombong. Jadi sombong itu di jalan siapa? Setan. Harga diri nggak? Kayak ini dong, harga diri dong. Kolak tani minarin, wa kolak tahu mintin. Aku kan kau ciptakan dari api. Dia dari tanah. Sedangkan dia, Dari tanah. aku lebih baik daripada dia. Tuh. Ya makanya wal yahdar kulal khadri, harus kita itu merasa takut dengan sebenar-benarnya takut ketika diperintahkan untuk yang ma'ruf, kemudian meninggalkan yang munkar, suruh meninggalkan kesombongan, disuruh meninggalkan tentang ego, harga diri, merasa lebih baik dari yang lain. Karena itu di jalan Setan. sing sombong-sombong biasanya sing ngono-ngono kae. Setan-setan yang nggak takut sama ayat kursi, malah pada berebut Kursi. begitu dapat kursi Korupsi. dinasehati Angel. Tuturan ya. akhirnya dijar Jarah. jarah aja saya sombong, dijarah aja masih sombong. Oke ya, jangan sampai bawa warodil haki, dan menolak kepada yang hak. Jangan sampai menolak kebenaran, ya kan? Jadi ngaji begini nih ya, tujuannya untuk mencari input, masukan. Caranya bermanfaat gimana? Kalau kita ngajinya baca kitab kayak begini, kita akan mendapatkan ilmu namanya ilmu pengetahuan. Sekedar tahu. Ada kepastian? Tidak. Makanya ini dijadikan input yang positif. Nah, setelah kita mendapat input, kita jadikan bahan renungan di rumah. Kita merenung, oh iya ya, ternyata manusia itu sombong nggak pantas. Asalnya dari tanah, kita hidup di atas tanah, kita makan dari hasil tanah. Nanti matinya kembali ke dalam tanah. Kenapa kok gayanya melangit? Gayamu lo kok melangit? Karena sombong. Ntar kalau jatuh Sakit. lenger nih, ya kan? Kalau jatuhnya kayak kucing enak, walaupun jatuh masih bisa berdiri Kaki. tegak. Kalau jatuhnya bajing, jatuh langsung blek lenger. Belum tahu. Kenapa? Tahu. Nih, lihat nih, kucing, pernah ngeliat kucing kan? Ya. Kucing sama bajing itu dua binatang yang sama-sama hobinya memanjat karena punya kuku. Sama-sama hobi manjat. Ya, tapi yang paling senang manjat di tempat-tempat tinggi itu bajing. Kelapa apa? Ya? Di kelapa ya. Iya, sama-sama hobi Panjat. manjat. Tuh, cara manjatnya yang berbeda. Nih, saya pernah melihat kucing tuh kalau manjat. Tek 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 tek. Iya, suka nengok. Yang bangun mati nih persis loh. Dianggap aku persis kucing yang cuma niru. Tiba-tiba persis nih. Ayo, kenapa ketawa? Ayo. Lucu Pak, enggak. Iya emang begitu, lihat ya kucing kalau nanya. Tek tek dapat semeter. Naik lagi. Lihat bajing. Langsung curut gitu. Langsung ujung. Dia nggak pernah berpikir. Tidak ada puncak sesudah puncak. Kalau sudah sampai puncak masih pengen nanjak mesti Jatuh. nggak pernah nengok ke bawah. Makanya lihat jatuhnya berbeda. Sama-sama jatuh, kucing dilempar hingga pakun tek, masih bisa berdiri.
Kenapa? Waktu dia di atas ingat yang di bawah. Udah sampai di atas, sampai di atas, nggak egois, nggak sombong, bajing. Begitu jatuh, plenger deh. Sempar. Iya kan? Karena apa? Karena Mau naik sendiri aja. Nggak pernah mikirin yang di bawah. nggak pernah nengokin yang di Bawah. itu Pakai cing. bajing. Nggak pakai an. Ya kan? Namanya juga bajing ya, kita kan bukan bajing. Nah, kalau ada yang begitu, ya kan? Berarti bajing, An. bajingan itu. Yang begitu ini bajing, yang jatuhnya begitu, bajingan. Nggak pakai an ya, Pak. Bajingan. Bedanya bajing sama bajing. Oke ya. Nah, itu. Ya, balik lagi. Turun naik bajingan. Kebenaran ya. Bajing loncat. Orang-orang itu Turun lagi di bajing loncat. umumnya menolak kebenaran karena sudah terlalu lama dan sudah kepenuhan dijejeli dengan hal-hal yang palsu. Di otak dan hati kita itu dipenuhi dengan kepalsuan sehingga ketika al-haq datang, nah ini barodil haqqi, menolak yang hak, ditundukkan yang benar, nolak. Diajak baik, nolak. Di jalan Allah Nolak. belum apa-apa, udah mulai duluan, ngomong juga belum, udah wajahnya udah, wah ini itu. Kenapa? Dipenuhi dengan kepalsuan, doktrin palsu, doktrin kebohongan, sehingga ketika kebenaran datang dia nolak, itu penuh, harus disober itu yang begitu, harus disober, diinstal ulang. Nanti data-data hilang, ya biarin data-data itu yang membuat kamu menolak kebenaran. Gitu loh. Makanya ketika kita ngaji, membaca kitab apa saja, itu input. Yang kita dapatkan cuma ilmu Pengetahuan. Kitab apa aja zaman baca, hanya dapat ilmu pengetahuan. Oke. Cuman kepo. Tahu kebenaran? Ya enggak. Makanya enggak usah aneh kalau orang banyak baca Quran tapi kok menolak kebenaran. Bisa dipastikan dia enggak paham apa yang dibaca. Halo? Terus ketika ditanya, belum tentu. Beda dengan lelaku. Kalau kita sudah membaca, benar nggak sih input ini kita renungkan? Ayo kita coba setelah kita pahami, dicoba, Dilakoni. dialami dengan kita menapak. Ayo kita coba, diamalkan dengan lelaku. Kalau kita mau mengamalkan, mau lelaku, mau mengalami, kita akan mendapat ilmu namanya ilmu pengalaman. Pengalaman adalah ilmu yang paling utama. Dengan betul? Dengan kita mengalami, kita dapat pengalaman, kita akan memiliki rasa. Ketika saya dikasih tahu tentang kopi kalau dicampur gula sekian rasanya sekian, ini hanya pengetahuan. Ketika kita jalani, kita mencari kopi, mencari gula diaduk, kita alami, kemudian kita rasakan, kita dapat ilmu rasa. Sehingga dengan lelaku itu, dengan kita mengalami, dengan pengalaman, kita mendapatkan ilmu rasa. Dengan mengkaji rasa, kita akan mendapatkan ilmu yang namanya ilmu kasunyatan.
Kenyataan. Gitu loh. Benar itu dilihat dari kenyataannya, bukan dari katanya. Maka jangan percaya sama kata saya. Saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan. Nggak usah percaya sama kata saya. Katanya itu bisa benar, bisa nggak benar. Katanya menilai benar al-haq itu dari nyatanya, bukan Katanya. bro. Hindari itu. 1. Sombong. 2. Gengsi. Yang bikin zaman hidup susah itu gengsi. Gengsi, enggak makan ngaji, enggak gengsi. Emang kenapa? Oh, itu sekarang lagi pakai seragam. Terus aku belum seragam. Kita bikin susah. Ya, bagus juga ya Pak Depan. Dikit-dikit seragam. Alah seragam nggak boleh ngutang. Gitu kan. Itu kan gara-gara gengsi. Harga diri, ya kan? Dikira dengan gebiar-gebiar begitu, dengan iming-iming macam-macam, itulah tandanya orang sukses. Sukses itu bukan karena pernik-pernik kehidupan. Sukses bukan karena banyaknya harta. Indonesia ini negara yang subur makmur. Loh Cinawi Enggak. Makmur ya. makmur lagi. Ya kan? Gebiarnya Indonesia ini subur Makmur. nyatane utangnya Banyak. lihat orang mobilnya mah bagus. Tapi utangnya juga banyak. itu yang kita anggap sukses kan? Begitu. Adem, ayem, tentrem, damai. Sedang tujuan hidup untuk salam. Mana bisa salam? Diuber-uber sama benjol. Benjol. Gara-gara enggak Gaya. gaya. Tunjukkan yang benar. Anakan gaya. Fakta apa bukan? Fakta. Fakta itu. Orang sukses itu apabila hidupnya nggak punya Utang. Tuh ngerti. Apa lu seneng utang? Susul utang Pak. Punya utang. Caranya gimana supaya kita jangan punya utang? Gampang. Jangan. Yang ada dinikmati, yang ada disyukuri, yang belum ada ditungguin. Yang pergi jangan dicari. Pergi kok dicari, dipikiri. Pergi itu cuma ada 2 macam. Ada yang pergi pamitan, ada yang pergi enggak Pamitan. Luyur. ya kan? Kalau pergi nggak pamitan kok dicari kemana? Orang nggak pamitan. Dipikiri gimana mikirinnya? Orang nggak pamitan. Kalau yang perginya pamitan, kan udah ketahuan. Perginya kemana? Ngopi di rumah Pak Tarso. Aku dipikirin mau ketahuan. Andre tuh. Siapa? Andri. Ah masa iya. Tadi katanya umur. Sekarang giliran Andri. Betul nggak? Jadi yang sudah pergi nggak usah dicari, nggak usah dipikirin, nah, ngapain? Pergi cuma 2 macam, ada yang pamitan, ada yang nggak Pamitan. Jadi kalau pergi nggak pamitan namanya Minggat. Kalau ada istri-istri yang pergi dari rumah nggak pamitan itu namanya Minggat. walaupun namanya Sri. Ming. Sri apa? Minggat. Sri. Dambalion. Sri, ngono kae. Dambalia. Oh, nyanyi-nyanyi nggih Bu Sri nggih. Oh, Bu Sri itu apa ini? Kalau sampai ono nyanyi-nyanyi. Itu Sri-Sri yang nggak bener itu. Nggak mungkin muridnya Pak Wato. Mesti pamitan gitu. Baik-baik kalau mau keluar itu mesti salim dulu. Pak, maaf ya saya mau keluar. Cium tangan. Salim dulu Mbak Sri. Iya.
nggak pakai gemes-gemes gitu lah, ya kan? Ya cium tangan, salim, assalamualaikum ya. Kalau mau keluar aja nggak gemes dulu, Pak. Mancal-mancal, dicek-dicek. Jadi pamitan, jadi. Mau ke sana, Jadi caranya gitu ya Bu ya. Yang ada dinikmati, disyukuri. Yang ada kapan? Ya sekarang saat ini di sini yang ada apa? Kita nikmati, kita syukuri. Insya Allah nanti akan dapat tambahan. Yang belum ada ditunggu. Sabar. Sabar benar. Nanti juga berbuah. Asal kita menanam dan sabar, disirami, dipupuk. Nanti buahnya banyak. Ya nggak dipupuk, nggak diumbar juga condong buah-buah aja kan gitu. Tapi kalau nggak disirami ya garing ya jadi. Ya, paham ya? Yang belum ada ditunggu, belum datang. Yang pergi jangan dipilih, yang hilang diikhlasi. Loh, zaman ikhlas nggak ikhlas yang hilang tetap hilang. Mendingan mana? Ikhlas. Lega hati, adem, ayam, tentrem damai. Nanti Allah berikan yang lebih baik. Oke ya. Jadi itu intinya. Jadi kembali tali iman yang paling kuat satu apa? Tali iman yang paling kuat satu. Kuncinya cinta di jalan Allah. Kalau mau benci marah juga di jalan Allah. Itu talinya iman. Makanya kita harus khawatir kalau ada perintah untuk berbuat ma'ruf berarti di jalan Allah. Kalau perintah kepada yang mungkar berarti di jalan setan. Tadi jenisnya ada 3 macam. Ora usah tak ulang wong wis apa. Jangan-jangan kita termasuk Oke ya. Jadi itu. Ya caranya gitu. Jadi satu, hindari sifat sombong, harga enggak usah kepengin disegani. Apa yang mau disombongin, Pak? Iya, apa yang mau disombongkan? Iya. Apa yang mau disombongin? Ya kan? Sing metu kok irunge, yang keluar dari hidungnya juga iya. Yang keluar dari telinganya juga curah. Yang keluar dari duburnya juga yang keluar dari ya iya apa yang kita bawa kalau kemana-mana juga cuman isi yang kita bawa ini siapa? Isi septic tank. Kok sombong, sok suci, ya kan? Udah. Kita begini, kita ngaji, jadi satu kita membaca kitab ini buat input supaya kita mendapat ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan kita gunakan sebagai bahan proses berpikir untuk kita lakukan. Setelah kita melakukan, kita dapat ilmu pengalaman. Setelah kita mengalami, kita merasakan. Nah, dengan rasa itu kita mendapat ilmu kasunatan. Nyatanya benar nyata dan bisa dipastikan, bisa dibuktikan. Itulah benar. Sudah. Itu intinya itu dulu. Kita lanjutkan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik fir warhamna ya khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajab
mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala